Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita telah mendengar suatu sapaan firman Tuhan yang berbicara tentang perceraian. Pada awal cerita dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bagaimana orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan satu pertanyaan, apakah boleh seseorang menceraikan istrinya? Dan jawab Yesus, tidak. Karena apa yang sudah disatukan Allah tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia. Tetapi di sisi lain, Yesus memberikan suatu kilas balik apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Ketika Musa memberikan izin supaya seseorang atau seorang suami menceraikan istrinya oleh karena ketegaran hati. Pada poin yang pertama yang ingin kita refleksikan adalah apa sesungguhnya perkawinan. Bahwa perkawinan merupakan suatu rencana Allah. Perkawinan adalah suatu niat Allah yang ingin menyatukan manusia dan memanggil pria dan wanita untuk senantiasa bersatu dalam kebersamaan untuk menjadi suami dan istri, agar mereka hidup dalam kebersamaan untuk saling mensejahterakan satu sama lain. Dan perkawinan dalam gereja Katolik merupakan suatu sakramen yang berarti tanda kehadiran Allah yang senantiasa menguduskan pria dan wanita menjadi satu, yaitu satu di dalam Allah. Dan perkawinan Katolik adalah perkawinan antara Kristus dan gerejanya, antara kepala gereja dengan tubuhnya yang mistik. Dengan demikian saudara-saudari, perkawinan Katolik adalah perkawinan yang bersifat satu, kudus dan senantiasa tidak dicerai-beraikan. Sehingga dengan kata lain, dalam gereja Katolik tidak ada istilah perceraian. Lalu mengapa ada perceraian? Mengapa ada perpisahan? Kita bisa mendengar dari Injil hari ini. Oleh karena ketegaran hati, oleh karena kebobrokan hati, oleh karena keegoan hati, oleh karena kecongkakan hati, membuat suatu rumah tangga yang telah terbina dalam satu keluarga antara suami dan istri menjadi berantakan. Oleh karena itu saudara-saudari, melihat, mendengar
dan merenungkan Injil hari ini, maka hal yang perlu diperhatikan dalam hidup perkawinan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima satu dengan yang lain. Kerendahan hati untuk menghargai kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Kerendahan hati untuk senantiasa bersama-sama membangun kehidupan dalam satu semangat pengabdian, pelayanan, cinta, pengorbanan, dan perjuangan untuk tetap setia kepada satu sama lain, dan teristimewa kesetiaan kepada Allah yang telah mempersatukan dan menguduskan perkawinan ini. Poin yang kedua, bahwa perkawinan Katolik senantiasa memanggil suami dan istri, laki-laki dan perempuan untuk bersatu, membentuk suatu kehidupan yang baru, membentuk suatu gereja mini yang baru, di mana keluarga sebagai gereja mini akan senantiasa membangun kehidupan rohani bersama Allah dan bersama-sama antara suami dan istri beserta anak-anak yang telah dilahirkan, berjalan berziarah bersama menuju kepada tanah terjanji, yaitu surga. Oleh karena itu, perkawinan Katolik adalah perkawinan bersifat kudus. Setiap pasangan harus menyadari bahwa ketika ada perselisihan, ketika ada pertengkaran, carilah Allah yang telah menyatukan kalian. Mintalah Allah suatu kekuatan baru, suatu cinta yang baru, agar ia senantiasa meneguhkan kembali segala kekurangan, kelemahan dalam hati yang membuat pasangan suami dan istri mungkin hidup dalam kegalauan, perselisihan. Janganlah mencari kekuatan-kekuatan lain atau penghiburan-penghiburan yang lain di luar dari keluarga. Karena sesungguhnya keluarga itu, perkawinan itu adalah kudus yang disatukan dan direncanakan oleh Allah sendiri. Marilah di dalam merenungkan Injil hari ini, setiap pasangan suami istri diingatkan kembali akan janji-janji kesetiaan dalam perkawinan Anda. Bahwa Anda memilih pasangan satu dengan yang lain dengan suatu perjanjian, dengan suatu ikrar, dengan suatu kaul tentang cinta. Bahwa Anda mau mengasihi dan mencintai pasangan Anda dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam untung dan malang. Oleh karena itu, ingatlah janji ini. Janganlah ketika ada sedikit penderitaan, ada sedikit kegalauan, ada sedikit kemalangan dan perselisihan, lalu mulai mencari jalan sendiri-sendiri. Tidak. Tuhan menghendaki agar kalian semua siap untuk memikul salib-salib kecil Anda di dalam keluarga. Dan pikulah salib itu sampai ke puncak kemuliaan, seperti Yesus yang telah dengan setia memikul salibnya sampai ke puncak kemuliaan. Itulah inti dari kehidupan Kristiani kita, bahwa kita mau bersama Kristus memikul salib kita untuk dibawa sampai ke puncak kemuliaan. Semoga setiap keluarga yang hari ini mengalami kegalauan, mengalami keretakan, mengalami perselisihan, marilah satukanlah hatimu, kuduskanlah pikiran dan hatimu agar kembali kepada Allah. Jernihkanlah hatimu, jernihkanlah pikiranmu, dan kembali untuk bersatu dengan pasangan kalian agar hidup Anda menjadi satu gambaran gereja Allah yang kudus. Tuhan